Apakah suara saya terdengar jelas di sana? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih moderator dan selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar bersama PT Mastek ya. Em, Hari ini kita akan mendiskusikan atau menyampaikan tentang predictive analytics, salah satu fasilitas yang ada di Minitab Statistical Software. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang Minitab Solution Center. Untuk itu, izinkan saya untuk share screen ya. Ya, mudah-mudahan screen saya sudah terlihat jelas di layar Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya coba sembunyikan floating controlnya. Ya, biasanya kalau kita eh, eh, mengenal Minitab sebagai salah satu software statistik ya, yang biasanya adalah kita membukanya melalui desktop yang mungkin setelah melalui proses instalasi, ya, setelah melalui proses instalasi nanti kita akan melihat suatu shortcut seperti ini ya. Inilah Minitab Statistical Software. Nah, terus kita double klik dan kita akan memperoleh tampilan Windows seperti ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini adalah Minitab Statistical Software yang kita bisa katakan bahwa ini adalah versi desktop. Tetapi sejak Minitab versi 22, Minitab telah meluncurkan eh, software ini dalam bentuk web yang berbasiskan cloud, yang kemudian disebut sebagai Minitab Solution Center. Sehingga dengan adanya Minitab versi web yang kemudian disebut sebagai Minitab Solution Center ini, nanti akan memberikan fleksibilitas kepada pengguna jika seandainya misalkan pengguna tidak sedang membawa Minitab yang di dalamnya ada Minitab versi desktop yang melalui proses instalasi tadi, pengguna masih bisa mengakses software tersebut, bahkan untuk data-data yang perlu dianalisis dan sebagainya masih juga bisa diakses melalui cloud. Nah, untuk eh, apa itu mengakses Minitab Solution Center yang saya sebut sebagai Minitab yang berbasiskan cloud itu, pengguna bisa mengunjungi atau mengetikkan alamat ini ya, app.minitab.com. app.minitab.com. Nah, nanti kalau sebelumnya belum memasukkan user ID dan password, nanti pengguna perlu memasukkan user ID dan password. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Nah, seperti ini. Ini kita sebut sebagai Minitab Solution Center. Disebut sebagai Minitab Solution Center karena ini bukan hanya software statistik yang bernama Minitab. Karena di Minitab Solution Center ini, ya, ini ada beberapa item yang secara default sebenarnya ada 4 item, yaitu analytics. Dan analytics ini sebenarnya adalah Minitab Statistical Software itu yang biasanya kita lihat di versi desktop yang di dalamnya juga sudah terintegrasi dengan AI atau Minitab AI. Terus di Minitab Solution Center ini juga ada Minitab Brainstorm, ya. Terus ada Minitab Data Center yang kita sebut sebagai Data Prep dan juga ada dashboard di mana kita bisa mengelola berbagai macam visualisasi dan analisis dalam satu display. Nah, untuk itu mengenai Minitab Solution Center ini saya coba perkenalkan sedikit mengenai item-item yang ada di Minitab Solution Center tersebut. Karena dengan Minitab Solution Center ini saya yakin seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pengguna akan lebih mempunyai fleksibilitas dalam mengakses berbagai fasilitas yang ada di Minitab. Jadi bukan hanya sebagai software untuk menganalisis data secara statistik, tetapi memberikan solusi-solusi lain
untuk menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan industri. Jadi Minitab Solution Center ini nanti intinya adalah menggabungkan solusi inti yang sebenarnya kita kenal dan kita sukai yang seperti yang saya sampaikan tadi dalam bentuk Minitab Statistical Software. Terus mungkin di situ juga ada workspace dalam satu paket yang namanya Minitab Solution Center. Nah, Minitab Solution Center ini akan memberikan atau menawarkan pendekatan pendekatan secara holistik terhadap analisis data, termasuk juga bagaimana memanage suatu project ya, dan tentunya pengambilan keputusan nanti bisa terintegrasi dalam satu tampilan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ada 4 item utama yang ada di Minitab Solution Center dan ini kita bisa akses dalam satu display tersebut. Dan sekali lagi ini adalah berbasiskan cloud sehingga mengenai tempat di mana data yang akan kita analisis itu digunakan itu sudah bisa diletakkan di berbagai tempat, apakah di hard disk kita sendiri atau di cloud, misalkan dengan Google Drive atau Microsoft OneDrive dan sebagainya itu bisa diakses dengan mudah ya. Oke, jadi salah satu item yang ada di Minitab Solution Center itu adalah Minitab Statistical Software. Jadi pengguna bisa mengakses software ini melalui cloud atau melalui web base ya. Jadi di web tanpa harus melakukan instalasi software ini terlebih dahulu. Jadi bisa melakukan analisis-analisis yang diperlukan. Apalagi kalau misalkan datanya sudah diletakkan di cloud. Jadi dengan user ID yang sama, dimanapun pengguna berada bisa melakukan akses dari komputer manapun, asalkan menggunakan user ID yang biasanya dipakai di desktop ataupun laptopnya. Jadi dengan Minitab Statistical Software yang versi web ini, pengguna dapat dengan mudah menjelajahi data, melakukan analisis tingkat lebih lanjut dan membuat keputusan yang tepat dengan berbagai fasilitas seperti di situ juga sudah ada control chart, analisis regresi, desain eksperimen dan semua analisis yang ada di Minitab versi desktop itu juga tersedia di sini kecuali Minitab Assistant. Tetapi Minitab Assistant pun kalau di versi web sudah tergantikan dengan adanya Minitab AI. Mungkin nanti untuk beberapa aplikasi saya akan coba demokan mengenai penggunaan Minitab Statistical Software yang versi web ini. Dan sekali lagi di Minitab Statistical Software yang versi web ini seperti yang saya sampaikan tadi sudah terintegrasi dengan Minitab AI sehingga di berbagai analisis kita bisa mengeluarkan interpretasi dari suatu output yang kita sudah lakukan. Sebab kadang-kadang ini menjadi kesulitan bagi beberapa pengguna, jadi sudah berhasil melakukan analisis tertentu dengan menggunakan Minitab, tetapi belum bisa menginterpretasikan apa arti output yang muncul. Nah, dengan adanya Minitab AI, nanti kita bisa mendapatkan interpretasi tersebut. Nah, item yang kedua itu kita sebut sebagai Minitab Brainstorm ya. Nah, ini juga dengan user ID yang sama, jadi langsung ada Minitab Statistical Software dan ini item yang kedua adalah Minitab Brainstorm dan ini tidak perlu ini bukan merupakan modul yang katakan dibeli secara terpisah, tapi ini memang sudah satu paket yang langsung ada. Jadi di sini sudah juga menggunakan pendekatan AI yang menggunakan penjelasan bahasa alami untuk mempercepat pemahaman dalam pengambilan keputusan. Nanti di Minute Brainstorm ini akan saya tunjukkan bahwa di situ kita bisa membuat katakanlah seperti fishbone diagram, mind map, mind map gitu juga sudah kita bisa buat dengan mudah dan tentunya ada beberapa dashboard termasuk pohon CTUK, jadi yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan ide-ide yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan di dunia industri. Ya,
Terus nanti fitur-fitur di Brainstorm atau Minitab Brainstorm ini juga membantu pengguna menghasilkan, menyusun dan menyempurnakan ide-ide secara efisien menggunakan apa? Menggunakan katakanlah mesin yang sudah terkoneksi dengan AI. Nah, item yang ketiga tentunya di sini adalah Mintap Data Center. Jadi seringkali bagian penting dalam analisis data adalah bagaimana kita mempersiapkan data. Nah, di Mintap versi web ini sudah ada fitur yang namanya Mintap Data Center atau Data Prep. Ya, di sini kita bisa secara cepat bisa mengakses atau melihat katakanlah distribusi dari data tanpa memberikan perintah-perintah tambahan dan sebagainya, dan kita bisa menjelajahi data secara lebih menyeluruh, dan statistik-statistik yang muncul seperti minimum, maksimum, dan sebagainya, atau beberapa summary statistik yang lain itu bisa muncul secara otomatis, meskipun kita juga masih bisa mengeluarkan angka-angka tersebut jika kita memerlukannya. Ya. Nah, item yang keempat, nah ini adalah item terakhir di Minitab versi web itu atau Minitab Solution Center. Ini adalah Minitab Dashboard. Nah, ini seperti yang saya gambarkan, itu kita bisa mungkin mengkombinasikan berbagai jenis visualisasi dan analisis dalam satu tampilan sehingga kita lebih mudah untuk memahami tentang data. Jadi Minir Dashboard ini mencakup bagan dan grafik interaktif. Ya, kalau artinya kita ubah suatu data dan sebagainya langsung bisa berubah di dashboardnya yang memudahkan, atau bahkan kita bisa memain-mainkan misalkan apa yang variabel apa yang ingin kita tampilkan dengan drag dari kiri ke kanan aja nanti sudah muncul visualisasi yang kita inginkan atau jenis analisis apa yang juga kita mau tampilkan di samping dengan visualisasi yang kita buat. Nah, di sini nanti pengguna bisa menggunakan dashboard dengan aman dan tentunya diselaraskan dengan kegiatan yang dilakukan sehingga sekali lagi pengambilan keputusan itu bisa dilakukan dengan lebih tepat dan lebih percaya diri karena tampilannya sudah ada semua di situ. Nah, mungkin sedikit saya akan tampilkan bagaimana kita memanfaatkan Minitab yang atau kita sebut Minitab Solution Center itu untuk berbagai keperluan. Misalkan saat ini begitu Bapak Ibu adik-adik nanti membuka Minitab eh, Solution Center nanti akan tampil seperti ini. Nah, pertama yang perlu dilakukan adalah ya, eh, kita bisa misalkan mengakses ini ya ke data prep ya di sini. Mungkin kita persiapkan dulu datanya ya. Ini masih kosong, masih belum kita masukkan data sama sekali. Nah, di sini begitu kita masuk ke Minitab Data Center, nah ini kita bisa memasukkan data dengan menekan tombol ini ya. Add data artinya data ini bisa diakses di berbagai lokasi ya. Di berbagai lokasi misalkan di sini kita bisa mengakses data kita kalau data kita diletakkan di hard disk ataupun di Google Drive atau Microsoft SharePoint, Microsoft OneDrive dan sebagainya ini bisa terhubung langsung. Nah, kebetulan data saya letakkan di hard disk, jadi saya tinggal mengambil di sini ya. Nanti akan menuju ke tempat di mana data itu disimpan. Kita bisa arahkan demikian, ya, misalkan seperti ini. Nah, terus nanti saya coba masuk di sini ya. Oke, misalkan ini untuk ini sudah saya simpan materinya di sini, datanya di sini. Misalkan saya mengambil data dan ini kebetulan file ini adalah file tipe bukan file Minitab tetapi file CSV yang sengaja kita persiapkan untuk menunjukkan bahwa berbagai jenis file itu bisa diakses dan berbagai lokasi pun bisa kita akses melalui Minitab Solution Center melalui data prep. Nah, kalau sudah kita buka seperti ini ya, kita buka, nah, nanti mungkin perlu waktu sedikit ya, karena terkoneksi dengan Minitab Cloud ya. Nah, kita lihat nanti melalui Minitab Data Center ini
Jadi langsung tergambar gitu ya. Tidak seperti yang kita biasanya lihat di Minitab yang versi desktop. Jadi kalau misalkan kita di Minitab versi web ini, begitu kita masuk ke Minitab Data Center di sini langsung ada gambaran tentang masing-masing variabel itu. Ya, masing-masing variabel sudah ada. Misalkan ini claim number. Ini contoh yang saya gunakan ini adalah contoh insurance fraud data ya. Nah, di sini. Jadi langsung misalkan ini age of driver di situ. Jadi langsung nanti ada gambarannya di sini. Jadi kita bisa tampilkan misalkan ini variabel di sini. Nah, di sini langsung muncul rata-ratanya berapa, mediannya berapa dan sebagainya tanpa melakukan analisis tambahan. Ya, di sini gender, marital status dan sebagainya, annual income misalkan kita klik di sini, langsung ada gambaran distribusinya seperti apa, rata-ratanya bagaimana dan sebagainya. Dan ini untuk semua variabel seperti itu. Jika kita mau melakukan data screening dan sebagainya, kita bisa lakukan di sini. Dan ini bisa kita step-step mengenai data screening ataupun data manajemen, misalkan mencakup memilih misalkan misalkan driver yang lelaki saja atau mungkin memilih yang marital statusnya merit saja atau yang educationnya yang mana saja bisa kita lakukan berbagai jenis data manajemen dan ini kita bisa replikasi dengan ada jadi step-step dari data manajemen sudah bisa terekam di sini dan kita bisa ekspor prosedur tersebut. Ya, jadi ini kalau kita lihat ikonnya ini masih data prep ini. Dan ini belum tersedia di Minitab Statistical Software-nya. Nanti kalau misalkan kita masuk ke Minitab Statistical Software di sini, ya nanti kita bisa tarik data tersebut. Ya, kita bisa tarik data tersebut di Minitab Statistical Software misalkan, atau misalkan pada saat kita di sini, nah, pada saat kita di sini kita bisa mengelola data tersebut untuk analisis lebih lanjut. Untuk analisis lebih lanjut, misalkan ya analisis-analisis yang biasanya kita lakukan menggunakan katakanlah Minitab versi desktop. Nah, di sini data yang ada di eh, Minitab Data Center ini kita bisa mempunyai opsi untuk dibuka di mana. Bisa kita buka di Minitab Statistical Software atau kita bisa buka juga di dashboard. Nah, bisa kita buka juga di dashboard. Misalkan kita kalau kita buka di sini ya di Minitab Statistical Software, jadi data ini nanti langsung terkoneksi ke sana dan dibuka jendela Minitab yang baru dan di sini nanti muncul data-data tersebut ya. Jadi sudah terintegrasi di sini. Mungkin saya tutup dulu yang ini ya biar apa? Nah, di sini data yang tadi saya buka di sini ya di sini di Minitab Data Center tadi. Terus ini juga di waktu yang sama saya buka di Minitab Statistical Software. Mungkin waktunya agak sedikit lama ya, karena ini tergantung dari koneksi internet. Nah, di sini baru kalau sudah datanya itu muncul di sini, kita bisa melakukan analisis-analisis yang biasa kita lakukan. Ya, di sini katakanlah ya misalkan analisis apapun bisa kita lakukan dan ini menu stat yang ada di versi web ini juga persis sama dengan menu stat yang ada di versi desktop. Ya, di sini ada basic statistik, regression, ANOVA dan sebagainya. Ini sudah ada semua. Ya, sudah ada semua di situ. Terus di sini juga nanti yang salah satu opsi yang atau salah satu menu yang ada itu Minitab Predictive Analytics. Ini juga nanti akan kebetulan sebagai salah satu topik yang akan kita diskusikan di sore hari ini. Maaf. Nah, sebagai contoh ya, misalkan ini saya menggunakan Minitab yang versi web yang tadi saya buka datanya tadi dengan melinkkan dengan Minitab Data Prep itu, katakanlah saya melakukan analisis sederhana ya, misalkan dengan two sample t-test katakanlah begitu ya. Misalkan di sini saya membandingkan eh, misalkan di sini annual income antara male dan female, misalkan di sini gender.
Katakanlah seperti itu aja. Ya, ini sebagai contoh. Nanti di sini ada output sebagaimana yang kita juga biasa dapatkan di Minitab yang versi desktop. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Kira-kira apakah ada perbedaan antara annual income antara lelaki dan perempuan, misalkan di sini. Nah, hasilnya seperti ini dan di sini di Minitab yang versi web ini ya sebagai bagian dari Minitab Solution Center, di sini langsung di Minitab AI-nya ini aktif dan di sini kita bisa keluarkan interpretasi. Ini kan hanya output sebagaimana yang kita peroleh di versi desktop juga. Cuman di versi desktop ini tidak ada atau tidak terkoneksi dengan Minitab AI. Tapi kalau di sini ini sudah terkoneksi dengan Minitab AI sehingga misalkan eh, kita ingin tahu arti dari output ini bagaimana, kita bisa klik aja sini. Nah, nanti akan keluar apa itu interpretasi dari AI-nya. Nah, di sini Minitab AI Summary of Statistical Analysis. Nah, di sini based on the two sample t-test conducted without assuming equal variances, the mean of annual income between female and male. Nah, di sini di sini menunjukkan bahwa perbedaannya tidak signifikan atau tidak ada perbedaan signifikan antara keduanya. Jadi sudah ada interpretasinya ini. Karena ini sering menjadi kebingungan bagi pengguna Minitab secara umum, eh, sudah mampu melakukan analisis, step-stepnya sudah betul, tetapi eh, begitu pada tahap menginterpretasikan hasilnya itu seringkali bermasalah. Oke, itu yang eh, bagian dari Minitab Solution Center, yaitu Minitab Statistical Software, dan baru saja kita juga menggunakan Minitab Minitab Data Prep. Nah, untuk Minitab Dashboard mungkin sekaligus saya tunjukkan di sini ya. Mungkin ini saya coba tutup dulu yang ini. Nah, jadi saya coba disconnect ya dengan data ini. Nah, ini kita masih menggunakan data prep tadi atau Minitab Data Center dengan data yang masih sama ada ya. Ini kita bisa juga misalkan kita buka di dashboard. Nah, misalkan di Minitab Dashboard dan ini juga sudah terkoneksi satu sama lain. Tadi ada Minitab Statistical Software, ada Minitab Data Prep. Nah, sekarang ada Minitab Dashboard. Nah, ini saya membuka data yang sama menggunakan dashboard. Nah, nanti dengan Minitab dashboard ini, nah di sini ada pilihan ya. Minitab AI will create visualization. Jadi datanya diambil dari sini, misalkan saya tekan OK aja. Nah, nanti kita bisa membuat dashboard sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan misalkan jenis analisis apa yang mau kita tampilkan, visualisasi apa yang mau kita tawarkan dan sebagainya. Ya, di sini langsung berbagai macam ya di sini ya. Nah, di sini dan kita bisa atur di sini ya. Bisa kita atur misalkan ya ini misalkan eh ya udah kita coba atur dulu. Ini karena banyak ya ini bisa kita keluarkan satu persatu. Misalkan ini kita delete bisa ya di sini. Nah, ini misalkan saya nggak setuju ini, kita coba buka dari scratch ya, dari nol. Nah, misalkan ini awalnya kosong semua di sini ya, ini kosong semua. Nah, di sini karena tadi langsung ditawarkan berbagai jenis visualisasi. Nah, ini bisa kita buat secara manual ya, satu persatu, misalkan total claim dan sebagainya, misalkan kita hapus. Nah, jadi dashboard pada awalnya hanya kosong seperti ini ya, hanya kosong seperti ini. Nanti kita bisa tambahkan melalui aset ini. Nah, kita bisa tambahkan sini, ini kosong, betul-betul kosong ya, nggak ada apa-apa. Kita bisa tambahkan, misalkan saya mau membuat histogram atau box plot comparison, misalkan seperti ini ya, box plot dari misalkan ini saya drag begini ya bisa. Box plot dari data internal fraud data dari data yang sama, nanti saya akan memilih variabel mana yang mau saya box plotkan. Misalkan katakanlah di sini box plot dari age of driver antara di sini laki dan perempuan, misalkan begitu.
Nah, misalkan seperti ini, create. Ini sebagai salah satu dashboard yang ada, salah satu item. Terus misalkan saya mau tambahkan pie chart. Nah, pie chart di sini untuk memperoleh gambaran kira-kira ya, dari sisi gender itu laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Misalkan ini bisa kita create seperti ini. Oke, muncul di situ ya. Nah, terus misalkan kita tambahkan lagi item lagi katakanlah di scatter plot misalkan sini. Scatter plot kita tambahkan di sini. Nah, scatter plot ya bisa kita atur secara mudah seperti ini ya. Nah, terus misalkan scatter plot antara katakanlah annual income dengan eh, katakanlah claim, claim day, no, not claim day, misalkan age of vehicle. Nah, misalkan ini ya, Y-nya atau ini kita ganti dengan claim, claim number sebentar. Oke, apapun itu kita coba seperti ini ya. Nah, misalkan kita tambahkan output seperti ini, bisa juga jadi sebagai salah satu output lagi, dan seterusnya. Nah, jadi banyak sekali, bahkan di sini kita bisa membuat katakanlah IMR chart misalkan, atau control chart di sini. Nah, kita masukkan misalkan control chart IMR chart dari katakanlah number of claim, atau seperti itu. Jadi kita bisa langsung masukkan dalam satu dashboard sekaligus sehingga berbagai informasi itu langsung muncul dalam satu tampilan. Misalkan di sini ya misalkan saya masukkan ini total total claim. Sebentar. Total claim seperti itu. Nah, saya tekan OK aja. Nah, di sini langsung ada IMR chart. Mungkin di contoh ini variabel yang saya gunakan mungkin kurang sesuai. Itu semata-mata hanya sebagai contoh aja. Nah, ini IMR chart ya. Nah, di sini langsung muncul ya IMR chart untuk total claim. Jadi dengan demikian dalam satu dashboard itu kita sudah bisa menampilkan berbagai jenis informasi. Nah, atau mungkin kita tambahkan heat map dan sebagainya. Oke, itu adalah item yang ketiga. Jadi saya sudah menunjukkan mengenai Minitab Statistical Software yang versi web. Terus tadi ada Minitab Dashboard dan juga DataPrep. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, misalkan satu item lagi yang belum saya jelaskan adalah di sini, yang Minitab Brainstorm. Nah, di Minitab Brainstorm ini ya, misalkan saya buka Minitab Brainstorm, ini bisa memunculkan atau mengakomodasi berbagai ide. Katakanlah di sini ada beberapa item yang bisa digunakan sebagai template. Katakanlah di sini ada fishbone diagram, main machine material, mind map dan sebagainya. Misalkan ya, misalkan saya coba contoh satu aja di sini mind map. Oke, mind map kita coba lihat menggunakan Minitab Brainstorm. Oke, mungkin sedikit lama di sini karena tergantung. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, misalkan em, di sini ya mind map ya, ini salah satu yang bisa kita gunakan. Misalkan katakanlah di sini, maaf agak lambat. Oke, saya double klik aja di sini ya. Eh, Faktor-faktor, katakanlah yang memengaruhi harga mobil, misalkan begitu. Nah, katakanlah ini bisa kita letakkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lain ya. Nah, 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 di sini misalkan kita sudah klik seperti ini dan ini sudah terhubung dengan Minitab AI sehingga kita bisa tampilkan AI option ini ya. Misalkan langsung quick generate. Nah, quick generate. Nah, di sini nanti akan muncul berbagai ide tentang katakanlah seperti yang saya tulis tadi faktor-faktor yang mempengaruhi
harga mobil. Nah, ini langsung terkoneksi dengan atau terhubung dengan Minitab AI. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobil, ini fitur teknologi, permintaan konsumen, pasar ekonomi, biaya produksi, dan sebagainya. Atau misalkan kita ubah di sini, dan sebagainya itu bisa dilakukan. Misalkan kondisi mobil, di sini kita bisa tampilkan ya AI Quick Generate kondisi mobil. Nah, di sini muncul dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris di sini misalkan yang muncul itu engine performance, interior quality, exterior condition, maintenance history, tire wear dan sebagainya. Jadi langsung terkoneksi dengan Minitab AI dan ini tentunya bisa mengakomodasi berbagai keperluan dari pengguna yang bukan hanya mengandalkan Minitab sebagai suatu software untuk melakukan analisis data, tetapi lebih daripada itu. Jadi lebih memberikan solusi-solusi untuk berbagai keperluan. Itu mungkin sedikit perkenalan tentang Minitab Solution Center. Untuk itu kita bisa beranjak ke topik kedua ya. Topik kedua ini yang seperti judul di flyernya yaitu Predictive Analytics ya. Minitab Predictive Analytics for Smarter Manufacturing. Dan di sini juga nanti saya akan memberikan sedikit demo. Jadi salah satu fitur yang ada di Minitab, baik menggunakan Minitab versi web maupun versi desktop ya, ada fitur Predictive Analytics. Mungkin saya coba tunjukkan di sini, sebentar ya. Saya tunjukkan Predictive Analytics terutama bagi yang mungkin sebelumnya belum pernah menggunakan atau melihat fitur tersebut karena sebentar ini screen screen saya masih terlihat jelas ya. Mungkin moderator bisa memberikan konfirmasi. Oke, saya coba share screen lagi ya untuk memastikan bahwa saya sudah eh, share screen yang betul ya. Saya coba ulangi lagi. Oke, sudah betul. Oke, saya akan tunjukkan ya di sini. Jadi di baik Minitab yang versi web maupun versi desktop, sekali lagi terutama bagi yang sebelumnya belum pernah menggunakan atau bahkan melihat fitur tersebut. Ini ada di sini. Ini saya menggunakan Minitab versi 22 karena di Minitab versi sebelumnya eh, ya nanti akan saya jawab. Apakah Minitab versi desktop mempunyai nanti akan saya jawab di Q&A ya. Jadi di sini eh, predictive analytics ya. Di sini ini yang fitur ini yang menjadi topik dari webinar sore ini. Nah, jadi sekali lagi saya menggunakan Minta versi 22 dan ini yang saya buka ini adalah Minta versi desktop ya. Nanti akan saya tunjukkan di Minta versi webnya. Nah, di sini ada berbagai teknik ya, ada chart, ada TreeNet, ada Random Forest bagi yang terbiasa dengan machine learning. Ya, ini adalah menu yang ada di Minta versi sebelumnya, misalkan di Minta versi 20 atau mungkin versi 19 dan sebagainya. Fitur ini biasanya ada di salah satu menu yang ada di sini, yaitu Predictive Analytics. Kalau di Minta versi 22 nanti akan ada di sini. Nah, seperti dilihat. Nah, kalau kita menggunakan yang versi web itu pun tadi sudah saya tunjukkan ya. Misalkan saya membuka yang versi web ini, nanti juga berada di tempat yang sama dengan yang versi desktop, yaitu karena di sini ada predictive analytics ya. Nah, di sini juga menunya persis sama. Oke, apa itu predictive analytics? Bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan machine learning, mungkin ini adalah bukan merupakan hal yang baru, ya. Tapi di Minitab ini sebelumnya berada di software terpisah eh, sampai dengan kira tahun 2000 sekitar 2021 pada saat Minitab 19 itu diakuisisi oleh Minitab dan terintegrasi dengan Minitab Statistical Software.
Nah, sebagai sedikit background di sini ya, yang namanya industri 4.0 itu tentunya identik dengan manufaktur yang cerdas atau smart manufacturing, yang merupakan perwujudan dari nanti ada komponen transformasi digital di lapangan itu bagaimana. Nah, terus ada tentunya di industri 4.0 itu biasanya adalah ditandai dengan pengambilan keputusan itu yang lebih real time ya. Dan pengambilan keputusan lebih real time ini tentunya biasanya disertai dengan analisis yang lebih real time seperti control chart dan sebagainya itu lebih real time. Jadi gap antara kapan informasi itu diterima sampai dengan keputusan itu diambil itu sesingkat mungkin. Dan industri 4.0 juga ditandai dengan produktivitas yang meningkat. Dan juga tentunya ada fleksibilitas dan kelincahan untuk merevolusi cara perusahaan memproduksi, meningkatkan, dan mendistribusikan produk. Nah, dengan adanya teknologi saat ini, kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence ini merupakan komponen penting dari industri 4.0 ini. Nah, jadi yang memungkinkan pengambilan keputusan itu berbasis data, terus kalau memungkinkan itu diotomasi atau otomatisasi sehingga lebih cepat, serta peningkatan kapabilitas seperti pemeliharaan yang lebih prediktif. Contohnya misalkan kalau kita bisa memprediksi berapa lama lagi kira-kira suatu alat itu akan rusak, itu akan lebih bisa memberikan informasi yang awal bagi perusahaan untuk mempersiapkan budget staffing, dan sebagainya, dan seterusnya. Oke, nah AI ini salah satu komponen dari AI itu adalah machine learning. Ya, di di sini sebenarnya banyak sekali komponen-komponennya. Ada NLP, ada robotics, dan sebagainya. Ya, jadi salah satu bagian penting dari AI ini adalah machine learning. Jadi bagaimana mesin itu bekerja dan mempelajari pola dari data histori yang ada. Nah, di salah satu di machine learning ini adalah predictive analytics. Ya, di sini. Nah, ini yang akan menjadi sorotan webinar sore ini. Oke, di machine learning ini akan dengan machine learning ya akan membantu kita untuk menganalisis pola dari data. Sehingga di machine learning ini tentunya yang menjadi objek yang sangat penting itu adalah data history. Karena nanti mesin ini akan belajar dari historical data itu. Nah, dari historical data itu tentunya ada pola dan sebagainya yang biasanya kita analisis menggunakan pendekatan eh, analisis statistik yang konvensional yang seringkali memerlukan asumsi-asumsi dan sebagainya yang seringkali juga asumsi-asumsi itu tidak kita penuhi, terus mungkin banyak data yang hilang, mungkin banyak outlier sehingga akan mengganggu hasil dari analisis yang dilakukan kalau kita menggunakan pendekatan konvensional. Nah, di algoritma machine learning ini nanti akan jadi machine learning ini akan belajar dari data melalui algoritma, ya. Jadi bagaimana apa itu otak itu bekerja itu kan dari pengalaman. Jadi kenapa kita lebih berhati-hati kalau ada lubang misalkan. Lebih berhati-hati kalau kita berjalan dan di situ ada lubang. Karena di record sebelumnya menurut memori kita kalau ada jalan berlubang nanti kita karena kita pernah jatuh di situ. Sehingga untuk kemudian kita lewat situ kita lebih berhati-hati. Nah, begitulah otak bekerja. Jadi eh, artificial atau AI ini, artificial intelligence ini akan memberikan atau meniru cara kerja otak dalam memahami pola, ya. Nah, pola yang diambil adalah pola yang berasal dari data histori. Karena dari data itu sekian banyak data itu tentunya ada pola yang tersembunyi yang mungkin dengan pendekatan-pendekatan konvensional itu mungkin tidak begitu mudah untuk dipahami. Nah, machine learning eh, menjadi tools atau alat bantu yang begitu powerful karena kalau dibandingkan dengan pendekatan konvensional, ya.
Di pendekatan-pendekatan analisis yang konvensional biasanya terbatas kepada variabel yang tidak terlalu banyak. Nah, dengan menggunakan machine learning, karena dengan perkembangan komputer saat ini, data dengan ukuran berapapun, dengan banyaknya variabel berapapun yang kita sebut prediktor, itu masih bisa dikelola dengan baik. Nah, tentunya dengan perkembangan ilmu komputer saat ini. Jadi banyaknya variabel itu bisa sangat banyak, banyaknya data atau banyaknya observasi bisa sangat banyak, dan polanya tidak hanya pola linier. Di pendekatan-pendekatan konvensional, meskipun em, bisa dilakukan pendekatan non-linear, tetapi sebenarnya lebih banyak digunakan itu pendekatan yang linear. Tapi ini pola-pola yang non-linear pun bisa di handle dengan mudah dengan machine learning. Oke. Jadi secara singkat, machine learning ini merupakan kombinasi antara ilmu statistik yang lebih modern dengan computer science. Jadi machine learning ini adalah akan mencoba membuat atau memecahkan suatu masalah yang apa ya, yang kalau sebelumnya dengan pendekatan konvensional itu mungkin kita ada beberapa kendala seperti misalkan kendalanya kenapa ini nggak bisa dilakukan analisis ini karena terlalu banyak data yang missing atau analisisnya menjadi tidak akurat karena terlalu banyak outlier dan sebagainya. Ya. Jadi machine learning itu dikembangkan untuk memecahkan masalah-masalah yang tadi disebutkan, misalkan masalah dimensi variabel, masalah berbagai tentang data itu bisa dipecahkan dengan machine learning. Nah, di sini yang kita mau soroti adalah dengan predictive analytics ya. Jadi misalkan kita mempunyai data yang kalau kita visualkan seperti ini. Nah, ini kalau dengan pendekatan-pendekatan yang konvensional, mungkin kita bisa salah dalam menginterpretasikan. Nah, tapi misalkan dengan predictive analytics, semuanya akan lebih jelas. Misalkan seperti ini. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Oh, ternyata ini dari sekian banyak variabel yang kita visualisasikan menjadi gambar seperti ini dengan predictive analytics, misalkan akan lebih jelas karena tidak terbatas kepada 2 atau 3 dimensi dan kita melihat hubungan antar variabel, antar apapun yang ada di situ bisa lebih mudah dicari polanya. Jadi Minitab Predictive Analytics ya akan sedikit banyak memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi kalau kita tidak mempunyai skill analytics yang begitu mumpuni, itu tidak ada masalah. Karena misalkan skill analytics, misalkan biasanya kita melakukan analisis-analisis tertentu dengan regresi logistik. Ya, Y-nya adalah binary atau mungkin kategorikal, X-nya bisa macam-macam, dan di situ juga ada asumsi-asumsi yang mungkin harus dipenuhi. Dan seringkali kita juga tidak memahami bagaimana hipotesis nol itu diterima, bagaimana hipotesis nol itu ditolak. Kita tidak terlalu mumpuni dalam hal tersebut. Tidak ada masalah. Dengan machine learning, meskipun ini sebagian orang mengatakan sebagai sedikit black box, tetapi sebenarnya algoritmanya jelas. Nanti ada beberapa teknik di machine learning yang sebenarnya mudah untuk dipahami karena sebenarnya adalah eh, pengambilan keputusan atau prediksi-prediksi menggunakan machine learning itu menggunakan algoritma-algoritma yang biasa digunakan di ilmu komputer. Ya, jadi kalaupun kita tidak mempunyai latar belakang yang mumpuni tentang metode-metode yang ada seperti regresi linear, regresi logistik dan sebagainya, nah Minitab Predictive Analytics memberikan solusi-solusi yang mudah diimplementasikan ya tanpa kita mempunyai landasan yang mumpuni tentang metode-metode tersebut. Apalagi nanti dengan adanya salah satu fasilitas lagi yang namanya automated machine learning karena berbagai jenis teknik machine learning untuk prediktif itu bisa dikombinasikan dan minta bisa membantu kita untuk mencari yang terbaik. Satu lagi, kalaupun kita tidak mempunyai skill teknis dalam bentuk programming, coding, dan sebagainya yang cukup, dengan Minitab Predictive Analytics,
ini sudah lebih user friendly dan kita bisa mendapatkan output yang lebih kurang sama dengan seseorang yang mempunyai skill teknis yang mumpuni gitu. Jadi tidak perlu diperlukan skill programming yang bagaimana begitu karena di sini sudah Windows based dan teknik-tekniknya sudah disediakan dengan menu yang sangat user friendly. Jadi Minitab predictive analytics menjawab berbagai persoalan yang ada di situ. Nah, berbagai aplikasi dari predictive analytics tentunya ya sangat luas ya. Eh, Bisa diaplikasikan dengan bisa dikatakan di semua bidang ya. Di manufaktur misalkan ya, untuk mendeteksi defect ya. Misalkan dengan setting mesin tertentu dengan variabel-variabel misalkan konsentrasi tertentu, tekanan tertentu, pressure tertentu, kita kira-kira nanti persentase yang defektif itu berapa. Itu bisa dilakukan melalui predictive analytics. Di eh, bank atau di industri perbankan atau financial services, misalkan tentang apa? Tentang apakah kalau ada seseorang yang mau meminjam atau melakukan pinjaman di bank, bank akan menyetujui apa tidak. Ini pun sudah bisa digunakan machine learning atau predictive analytics. Caranya bagaimana? Tentunya bank mempunyai data sekian ratus atau ribu peminjam di bank tersebut. Yang tentunya masing-masing peminjam itu sudah ada rekodnya, katakanlah sebagai peminjam yang baik atau peminjam yang buruk misalkan. Peminjam yang baik itu katakanlah ya kalau mengembalikan cicilannya itu on time, nggak pernah masalah dan sebagainya. Kalau peminjam yang buruk itu misalkan kalau membayar cicilan selalu telat, kadang-kadang nggak membayar dan sebagainya. Tentunya bank sudah mempunyai record seperti itu. Nah, dibentuklah model menggunakan machine learning. Nanti begitu ada eh, satu calon peminjam yang baru disuruh mengisi data-data sesuai dengan informasi yang diperlukan, nanti menggunakan machine learning itu sudah bisa diprediksi kira-kira si calon peminjam yang baik atau buruk itu sudah bisa diputuskan, sudah bisa ditentukan di awal, sehingga bank secara mudah bisa memutuskan apakah meminjami apa tidak. Di layanan kesehatan atau perawatan kesehatan ini pun sangat sering digunakan ya mengenai lamanya waktu rawat jalan atau misalkan untuk mendeteksi apakah pasien dengan kriteria seperti ini itu kira-kira eh, waktu waktu hidupnya bisa diprediksi kira-kira berapa lama lagi dan sebagainya. Dan banyak sekali di sini manufacturing defect, loan default ini yang saya sebutkan tadi yang tentang peminjaman uang. Terus ini untuk pencegahan penyakit ya. Terus di sini misalkan klaim asuransi, apakah klaimnya mau disetujui apa tidak, itu semuanya bisa dilakukan dengan predictive analytics. Ini untuk fraud detection juga begitu di perbankan, misalkan ada transaksi begini dengan jumlah tertentu diakses dari negara tertentu karena sekarang sudah zamannya internet banking, apakah transaksi ini diluluskan atau diloloskan apa tidak dan sebagainya ini sudah bisa dilakukan dengan mudah dengan predictive analytics dan tentunya aplikasi-aplikasi yang lain ya. Jadi eh, Minita menawarkan beberapa solusi misalkan di perusahaan eh, melakukan preventive maintenance. Jadi kalau sudah diprediksi kira-kira bulan depan suatu suatu equipment itu akan breakdown. Nah, di situ bisa dilakukan preventif, mungkin dilakukan maintenance yang lebih awal. So, begitu juga untuk menentukan root cause dari defect, itu bisa dilakukan dengan mudah dengan predictive analytics. Tentunya yang diperlukan ini adalah data history yang ada. Terus memprediksi konsumsi energi untuk setiap bulan. Misalkan kira-kira di bulan depan dengan kapasitas produksi sekian, kira-kira kita bisa prediksi nggak atau forecast atau meramalkan kira-kira konsumsi energi bulan depan kira-kira berapa. Nah, begitu juga tentang predictive quality dan capability.
raw material procurement, dan sebagainya. Selain itu, misalkan di services tadi, di perbankan tadi sudah saya sebutkan ya, untuk prevent atau untuk mendeteksi fraud atau transaksi mencurigakan, untuk apa, memprediksi atau mencegah terjadinya lompatan pelanggan ke bank lain misalkan. Misalkan untuk memprediksi persetujuan pinjaman dan sebagainya tadi sudah saya jelaskan dan sebagainya. Misalkan di sini untuk retail juga seperti itu, memprediksi produk demand, nah, optimize pricing atau mengoptimasi harga dan sebagainya. Untuk di marketing juga begitu, menentukan strategi atau segmentasi pemasaran yang bagus, ya, memprediksi sales dan sebagainya. Jadi praktis di semua industri bisa dijangkau oleh predictive analytics ini. Nah, bagaimana machine learning ini bekerja? Jadi, bagaimana predictive analytics di machine learning ini bekerja? Tidak seperti kebanyakan analisis-analisis statistik yang kita biasa lakukan, di mana di analisis-analisis statistik yang biasa kita lakukan itu, kita menggunakan keseluruhan data untuk membuat suatu persamaan atau model. Kan gitu. Semua data dilakukan sehingga nanti biasanya begitu kita mau melakukan prediksi, ya misalkan ada data baru, ya kita coba aplikasikan dengan model atau persamaan yang kita sudah buat berdasarkan keseluruhan data yang kita punya. Itu seringkali selalu terlihat bagus ini ya, selalu terlihat bagus performa persamaan atau modelnya. Kenapa? Karena menggunakan keseluruhan data, sedangkan data baru itu tidak selalu polanya itu sama dengan data yang kita buat untuk membangun modelnya. Nah, jadi seringkali untuk pendekatan konvensional itu model yang kita buat itu sedikit overfitting. Overfitting itu performanya seolah-olah bagus, tapi sebenarnya performa sebenarnya itu akan lebih rendah daripada performa yang kita lihat. Dan namanya overfitting. Nah, di machine learning ini berbeda. Jadi kalau di machine learning ini kita bagi data itu menjadi dua bagian. Jadi sebagian data kita gunakan untuk membuat modelnya, untuk mempelajari polanya. Nah, sebagian data ini untuk digunakan untuk melihat performa dari eh, model yang kita sudah buat tadi. Nah, ini training data dan testing data ini dipilih secara random dan dilakukan berulang-ulang. Nah, sehingga nanti performa dari model itu terlihat terlihat sebagaimana mestinya, tidak overfitting atau terlihat terlalu bagus apa tidak begitu. Karena kita menggunakan sebagian data untuk membuat modelnya dan sebagian data untuk mengevaluasi. Nah, seringkali di sini menggunakan, katakanlah untuk training data biasanya digunakan katakanlah 70%, testing data kita gunakan 30%, atau di sini data training kita gunakan katakanlah 80%, testing data kita gunakan 20%. Dari kedua kedua pendekatan ini dengan training data dan testing data nanti kita akan lihat performa model ini, dan biasanya performanya akan, kalau seandainya ada data baru, ya ada data baru itu memang performanya sebagaimana yang model yang kita peroleh. Oke, ini contoh ya, kenapa kita perlu menguji model yang kita buat. Jadi sekali lagi di pendekatan konvensional itu keseluruhan data ini kita pakai. Nah, terus nanti keseluruhan data ini dipakai untuk menguji. Ya itu kan seringkali terlihat bagus karena data yang sama digunakan untuk membuat model dan data yang sama digunakan untuk mengevaluasi, ya pasti terlihat bagus. Tapi ini, kalau machine learning, itu sebagian data digunakan untuk membuat model, dan data yang tidak digunakan untuk membuat model itu digunakan untuk mengevaluasi. Jadi ini seolah-olah dua hal yang terpisah. Sehingga kalau memang bagus, ya memang bagus. Nah, di sini misalkan. Nah, jadi kalau misalkan eh, kita membuat model seperti ini, kita mendapatkan model yang berupa garis ini menggunakan keseluruhan data. Terus dengan data yang sama kita gunakan untuk mengevaluasi model, ya pasti terlihat bagus. Nah, tapi di sini kalau dengan pendekatan machine learning itu katakanlah ini
garis yang merah ini adalah model yang kita peroleh dari training data. Nah, dengan data sisanya yang testing data itu di sini. Jadi kita lihat performanya. Jadi apakah bagus apa tidak itu akan terlihat lebih jelas karena kita menggunakan gugus data yang terpisah. Nah, sekali lagi ini beberapa terminologi untuk apa di machine learning itu ya. Ya, jadi kalau kita bisa menggunakan analisis regresi dengan menggunakan machine learning itu bisa aja. Nah, nanti juga di situ ada menunya. Dan seringkali kita juga bisa menggunakan klasifikasi, ya. Jadi kalau misalkan regresi linear, misalkan Y-nya ini revenue, misalkan ini adalah revenue. Kalau menggunakan pendekatan regresi, ya kita gunakan semua data untuk itu dengan persamaan-persamaan yang seringkali tidak mudah untuk dipahami dan sebagainya. Ya, jadi bisa menggunakan regresi konvensional, bisa menggunakan machine learning. Begitu juga untuk ini ya, jadi untuk klasifikasi. Ya, nanti ada beberapa terminologi yang eh, saya juga ingin sampaikan. Jadi di machine learning itu seringkali menggunakan pohon keputusan atau decision tree. Nanti ada beberapa teknik di machine learning. Salah satunya adalah yang kita sebut sebagai chart. Chart ini adalah classification and regression tree. Jadi meskipun ini sudah cukup lama diperkenalkan, ya, nah, ini bisa digunakan untuk klasifikasi atau regresi. Klasifikasi itu misalkan ini, misalkan klasifikasi, misalkan ada itu tadi, apakah kita mau menyetujui pinjaman atau tidak? Nah, menyetujui atau tidak itu adalah klasifikasi. Terus misalkan, apakah orang ini kena penyakit apa tidak? Itu adalah klasifikasi. Apakah produk dengan setting ini akan terjadi defect atau tidak defect? Akan terjadi breakdown atau tidak? Itu adalah masalah klasifikasi. Kalau masalah regresi, itu adalah masalah angka. Misalkan kita bisa memprediksi berapa kira-kira konsumsi energi bulan depan. Itu adalah masalah regresi. Ya, berapa konsumsi energi bulan depan? Atau kira-kira misalkan eh, contoh yang lain misalkan berapa nilai sales bulan depan itu juga masalah regresi. Jadi pada intinya berbagai permasalahan itu bisa dikategorikan apakah ini masalah klasifikasi, defect apa bukan defect, rusak apa tidak, bocor apa tidak dan sebagainya, atau masalah regresi yaitu dalam bentuk angka, ya. Nah, kalau menggunakan chart ini bisa digunakan baik untuk klasifikasi maupun regresi. Nanti akan saya contohkan, saya akan demokan. Ya, jadi cara kerjanya itu adalah jadi non-parametric binary decision tree. Binary ada dua, misalkan rusak apa tidak rusak, defect apa tidak, bocor apa tidak, disetujui apa tidak dan sebagainya. Nah, jadi nanti akan dibuat suatu tree atau pohon keputusan. Jadi setiap ini kita sebut sebagai node atau ya node. Sepertinya ada suara yang bocor ya, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti berdasarkan pohon keputusan seperti ini. Jadi satu pohon dibuat untuk menentukan apakah katakanlah defect apa tidak, atau untuk memprediksi misalkan sales dan sebagainya berdasarkan pohon keputusan yang kita sebut terminal nodes. Ini namanya eh, chart atau classification and regression tree. Nah, beberapa keuntungan menggunakan chart ini adalah bisa digunakan untuk menentukan variabel-variabel penting. Kita misalkan mempunyai banyak sekali parameter, kita bisa mengidentifikasi parameter-parameter penting, katakanlah untuk yang mempengaruhi defect apa tidak, itu bisa kita deteksi dengan mudah. Kita bisa mengidentifikasi apakah ada interaksi antara parameter atau variabel-variabel tersebut. Nah, kita juga bisa mengidentifikasi seandainya ada hubungan yang non-linear. Bisa juga digunakan untuk menghindari kalaupun data kita banyak sekali missing value, banyak juga outlier, nggak peduli, udah masukkan aja semua nanti akan apa algoritma itu akan mempelajari polanya dan akan didapatkan pohon keputusan yang eh, tingkat akurasinya bisa dilihat angkanya. Nah, beberapa aplikasi misalkan untuk chart, untuk klasifikasi, misalkan untuk mengidentifikasi defect, ya. Misalkan suatu perusahaan mempunyai data yang terdiri dari sudah banyak data ya, data histori yang merupakan
atau yang berasal dari 3.000 batch produk. Nah, beberapa batch itu defektif dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan chart for classification, ini bisa mengidentifikasi terjadinya defect seawal mungkin berdasarkan informasi-informasi data dari data history yang digunakan. Ini untuk chart for classification. Nah, jadi nanti akan seperti ini ya, misalkan ini semuanya dilakukan oleh softwarenya. Nah, pohon keputusan ini dilakukan berdasarkan variabel-variabel yang ada dengan cut off yang sudah ditentukan berdasarkan metodenya biasanya pakai nilai gini ya. Terus yang untuk regresi, nah ini bisa digunakan untuk memprediksi emisi, katakanlah ini salah satu contohnya. Nah, misalkan mereka mempunyai atau sudah ada data histori yang terdiri dari 7.300 record dari yang berasal dari sensor-sensor yang ada di pabrik tersebut ya, yang pada akhirnya bisa dilihat salah satu variabelnya adalah emisi karbonnya. Nah, nanti eh, berdasarkan informasi dari data history ini, nanti kalau misalkan suatu ketika kita bisa tahu ambient temperature-nya berapa, humidity-nya berapa, dan sebagainya, kita bisa memprediksi kira-kira emisi karbonnya berapa. Ya, sebagaimana yang kita lakukan di regresi secara umum. Teknik yang kedua yang mau saya share di sini adalah random forest. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian di sini juga ada yang sudah terbiasa dengan teknik random forest atau hutan acak ya. Nah, kalau random forest ini cara kerjanya itu bukan hanya membuat satu pohon keputusan sebagaimana yang ada di chart, tetapi ini merupakan kombinasi dari banyak chart. Banyak chart. Nanti dari banyak chart yang dibuat itu eh, kan masing-masing ada hasilnya. Nah, nanti dari semua hasil dari setiap pohon ini akan dilakukan berdasarkan majority voting kalau untuk klasifikasi, kalau untuk regresi itu berdasarkan nilai rata-rata dari setiap pohon keputusan. Jadi ini satu pohon ini adalah satu chart. Ini adalah chart yang lain, ini chart yang lain. Eh, Dilakukan mungkin ribuan kali, nanti akan diambil berdasarkan majority voting. Jadi berdasarkan klasifikasi yang paling banyak ya. Jadi ini kombinasi dari berbagai chart ya dan sebagainya. Nah, untuk teknik yang berikutnya setelah Random Forest nanti akan saya tunjukkan. Tapi ini sebelumnya salah satu aplikasi di Random Forest. Sekali lagi Random Forest juga bisa digunakan untuk klasifikasi dan bisa digunakan untuk regresi. Bahkan misalkan di sini salah satu aplikasinya adalah misalkan kita ingin mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi apakah pendapatan rumah tangga itu, misalkan pendapatan rumah tangga di bawah 24 juta setahun, itu atau kita ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menentukan kenapa kok suatu rumah tangga itu mempunyai pendapatan di bawah 24 juta per tahun atau 2 juta per bulan. Nah, jadi berdasarkan data histori yang mereka punya atau yang kita punyai atau yang dikumpulkan itu kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan itu apa. Ya, ya nanti kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah mengidentifikasi pentingnya masing-masing variabel berdasarkan data histori yang ada. Ya, misalkan di sini nanti kita akan ketemu variable importance. Oh, ternyata yang paling variabel yang paling menentukan itu adalah marital status. Ini kalau di pendekatan statistika yang konvensional itu biasanya diwujudkan dalam bentuk p-value. Nah, kalau nilai p-nya kurang dari 0,05 dan sebagainya kita sebut ini signifikan. Tetapi kalau di sini di machine learning kita tidak menggunakan lagi p-value dan sebagainya karena semuanya dilakukan melalui pohon keputusan. Nanti ada performanya bisa dilihat melalui true positive rate atau true negative rate atau specificity dan sebagainya. Teknik yang ketiga yang ingin saya share ke Bapak Ibu sekalian di machine learning yang ditawarkan oleh Minitab Statistical Software ini adalah TreeNet. Jadi tadi ada chart, ada random forest, ada TreeNet. Nah, jadi ini bahkan lebih banyak dari itu. TreeNet usually consists of several hundred atau several thousand of small chart.
Jadi cara kerjanya mirip dengan yang ada di random forest. Jadi ada banyak chart. Cuman di sini kalau random forest itu menggunakan pendekatan majority voting atau averaging atau menghasilkan rata-rata dari setiap pohon keputusan. Kalau TriNet ini dari setiap chart yang dibuat, dari setiap chart itu akan menghasilkan sisaan atau residual. Ya. Each tree is generated based on residual. Jadi satu tree nanti akan menghasilkan residual. Nah, residual ini residual ini nanti akan dibentuk pohon lagi dan seterusnya. Nah, jadi masing-masing pohon ini masing-masing pohon karena ini dibentuk dari sisaan atau remaining dari eh, pohon sebelumnya. Ini jadi nanti kontribusi dari masing-masing pohon itu kecil dan nanti akan diagregasi. Nah, ini salah satunya adalah Trinet. Jadi tidak seperti chart. eh, Jadi kalau Trinet ini agak susah untuk diinterpretasikan, tetapi informasi-informasi penting yang seperti variable importance dan sebagainya, termasuk prediksinya dan sebagainya masih bisa dilakukan. Nah, jadi ini Trinet biasanya memang lebih baik daripada single chart atau single tree yang seperti chart itu, karena nanti sudah mempertimbangkan variasi yang lebih rendah. Nah, ini salah satu contohnya di industri farmasi, misalkan suatu industri farmasi memproduksi kapsul yang tentunya di situ ada ada tepungnya ya untuk suatu obat tertentu. Misalkan ditemukan bahwa variasi dari produknya ini terlalu tinggi sehingga katakanlah kalau dari capability analysis nanti menjadi tidak capable. Nah, berdasarkan data histori yang ada, makanya yang penting itu data-data histori itu dikumpulkan, istilahnya disimpan, nanti kita akan kelola data tersebut. Misalkan kita ingin mencari faktor-faktor penting yang menyebabkan variasi tersebut tinggi, itu bisa ketemu. Meskipun bukan menggunakan pendekatan statistik yang seringkali banyak prosedur yang harus dilakukan. Ya, ini adalah TriNet. Ya, nanti akan muncul juga misalkan R square-nya berapa atau bagus apa tidaknya model kan bisa diperoleh dari R square-nya, terus MAPE-nya berapa dan sebagainya ya. Terus ini variabel-variabel pentingnya bagaimana dan seterusnya juga tetap bisa diperoleh ya. Dan yang terakhir di sini ada malah sudah mengkombinasikan berbagai teknik di machine learning, Minitab machine learning, predictive analytics. Jadi mengkombinasikan semuanya yang kita sebut sebagai automated machine learning. Nanti akan saya tunjukkan posisinya di Minitab statistical software. Nah, jadi dari berbagai metode tadi, kita tidak perlu melakukan satu persatu. Kita menggunakan chart, kita lihat hasilnya bagaimana. Terus kita coba menggunakan TriNet, hasilnya bagaimana. Menggunakan random forest, hasilnya bagaimana. Jadi karena sudah ada automated machine learning. Jadi dengan tombol ini, berbagai metode sudah dilakukan oleh Minitab sendiri, sehingga kita tinggal memilih metode mana yang lebih baik. Dan dari situ mungkin kita bisa melakukan prediksi. Nah, jadi akan saya coba tunjukkan ya. Jadi nanti ini misalkan ini sebagai contoh, misalkan suatu kita mempunyai data yang kita lakukan untuk predictive analytics ya. Nah, nanti outputnya seperti ini, misalkan dengan random forest hasilnya begini. ROC-nya begini. Ini sudah diurutkan dari terbesar ke eh, belum ini terbesar terkecilnya dari yang lain. Misalkan kalau dengan random forest hasilnya 0,9048, dengan TriNet 0,9032, dengan logistic regression 0,9142. Kalau dengan chart hasilnya begini. Terus ya udah kita pakai misalkan yang terbaik adalah menggunakan logistic regression. Ya udah nanti akan kita gunakan. Jadi berbagai metode langsung dilakukan sekaligus oleh Minitab Statistical Software. Nah, dari berbagai apa katakanlah berbagai jenis analisis tadi kita tinggal pilih ya. Nah, ini kita coba lihat ya. Mungkin saya demokan aja ini saya skip karena waktu yang
eh, cukup singkat. Saya coba demokan ya. Misalkan di sini saya punya data sebentar, eh, sebentar ya. Oke, katakanlah saya mempunyai data di sini. Misalkan eh, ya sepertinya saya oke, heart disease. Ini contoh bagaimana kita mendeteksi penyakit jantung. Jadi kena penyakit jantung atau tidak berdasarkan data histori. Nah, berdasarkan data histori. Nah, ini kasusnya lebih kurang seperti ini Bapak Ibu. Dan ini adalah datanya. Ya, katakanlah ini sering digunakan sebagai contoh-contoh untuk memberikan pemahaman tentang prediktif, Minitab predictive analytics. Misalkan kita mempunyai data tentang serangan jantung ya. Biasanya data-data seperti ini ada di rumah sakit ya. Mereka misalkan kita ingin mendeteksi katakanlah faktor-faktor yang katakan memengaruhi terjadinya serangan jantung. Jadi kena serangan atau tidak kena serangan. Tentunya data-data yang ada di data histori itu misalkan mencakup ada data usia, ada data jenis kelamin, ada data tingkat kolesterol atau angka kolesterolnya berapa, maksimum heart rate-nya berapa, dan banyak lagi yang lain. Jadi mereka ingin membuat suatu pohon keputusan atau classification tree, jadi pohon klasifikasi yang mengidentifikasi prediktor-prediktor penting apakah seorang pasien itu eh, akan kena serangan jantung apa tidak. Dan kemudian bisa dilakukan prediksi. Nah, datanya kira-kira seperti ini ya, Bapak Ibu. Misalkan seperti ini. Nah, ini datanya ya. Nah, kalau kita ini saya menggunakan Minitab yang versi desktop tentunya bisa juga dilakukan persis sama dengan yang ada di versi web. Jadi saya mempunyai data di sini, misalkan data ini data rumah sakit, katakanlah. Nah ini identitasnya dirahasiakan tentunya. Ada data sebanyak 333 observasi. Ini ada jenis masing-masing ada umurnya, jenis kelaminnya, misalkan jenis sakitnya. Jadi ini ada variabel yang continue, ada variabel yang atribut di sini, kategorikal. Ini ada continue, ya, dan sebagainya. Jadi ada banyak variabel dan salah satunya di sini adalah eh, apakah kena serangan jantung apa tidak, atau ada riwayat kena serangan jantung apa tidak. Sehingga untuk di kemudian hari seandainya kita misalkan ada pasien datang ke rumah sakit usianya berapa, jenis kelaminnya apa, ya jenis kelaminnya apa, terus dan variabel-variabel yang lain itu bagaimana, kita bisa memprediksi dengan model tersebut apakah dia nanti akan mengalami apa serangan jantung apa tidak, ya. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan. Nah, untuk itu kita coba analisis ya di sini ya. Kita coba analisis. Misalkan kalau menggunakan predictive analytics ya, kita pergi ke sini. Nah, ini kan berarti masalah klasifikasi. Kalau dilihat di sini, predictive analytics modul, ada chart for classification. Ini ada chart regression. Ada TreeNet untuk classification, ada TreeNet untuk regression. Di sini ada random forest untuk classification, ada random forest untuk regression. Nah, di sini linear regression tentunya ini untuk regresi. Kalau tidak seperti itu kan kita bisa menggunakan logistic regression. Oke, misalkan kita pakai chart, berarti kita pakai chart for classification di sini. Sudah ada menunya, ya, chart for classification. Nah, di sini binary, kan kena serangan jantung apa tidak. Ya. Nah, misalkan kalau di manufaktur, nah, terjadi defect apa tidak dengan informasi seperti itu. Kalau di industri, misalkan di sini setting tekanan sekian, operatornya siapa dan sebagainya. Oh, pada saat operasi itu terjadi defect. Misalkan di record yang kedua, di batch yang kedua, settingnya bagaimana dan sebagainya. Oh, tidak terjadi defect. Nah, seperti itu sama saja.
Jadi bisa diterapkan di manufaktur. Nah, ini binary response. Nah, di sini heart disease ya. Nah, kan ya apa tidak. Nah, di sini yes. Nah, berarti misalkan defect apa tidak atau kena serangan apa tidak. Nah, di sini kita masukkan variabel-variabel atau parameter-parameter yang continue atau yang berarti angka. Misalkan di sini adalah umur, misalkan race, blood pressure. Ini yang kalau kita lihat di sini tadi. Nah, ini kan yang angka-angka. Terus yang kolesterol di sini kita masukkan. Terus fasting di sini ini bukan di sini max heart rate. Nah, di sini maximum heart rate ya, maximum heart rate. Nah, terus di sini yang lain adalah old peak ini juga number. Nah, old peak kita masukkan. Nah, untuk kategorikal prediktor seperti yang kita lihat di sini ada gender ya, ada gender. Terus di sini tentunya ada lagi ini banyak ini ya. Chest pain type. Nah, ini fasting fasting blood sugar. Nah, di sini hampir semua masuk. Rice bukan, kolesterol bukan. Terus kita lihat sini REST ECG. Nah, ini ya betul C7 ya betul. Ini juga betul. Terus slope ya ini semua nih. Nah, semua kita masukkan. Ya, kita menggunakan default aja. Sebenarnya kalau di validasi ini dia pakai 10-fold cross validation. Ini nggak ada masalah. Nah, terus kita coba tekan OK di sini. Nah, nanti dia akan menghasilkan pohon keputusan yang disebut chart itu. Nah, di sini ya. Nah, kita coba lihat di sini. Ini informasi yang kita masukkan tadi. Nah, di sini heart disease ini ada dari 303 itu yang kena serangan jantung, ada 139, yang tidak kena itu 164, persentasenya di situ. Nah, di sini kalau kita lihat di sini di sini adalah banyaknya note yang dibuat. Nah, ini sebagai tawaran di Minitab berdasarkan ada penurunan yang begitu drastis dari misclassification cost, makanya disarankan di sini ya, banyaknya node-nya itu ada 4. Tetapi kita bisa eh, memilih alternatif yang lain, karena misalkan kalau kita lihat dari misclassification cost-nya yang terendah, sepertinya ada di sini. Ya, di sini node-nya itu 7, kalau di sini node-nya baru 4. Nah, jadi kalau seandainya kita masih tidak sepakat dengan hasil ini, dengan banyaknya node di sini, kita ada alternatif untuk memilih select alternative tree. Misalkan kita milih yang banyaknya node adalah 7 karena di sini misalkan misclassification cost-nya itu yang paling rendah. Nah, kita bisa pilih select alternative tree seperti itu. Terus misalkan kita pilih yang 7. Jadi kita pilih yang di sini. Kita klik aja di situ ya. Atau kita pindah atau kita pilih yang sini. Kita klik begitu terus kita pilih ini ya, create ini 7 terminal nodes yang kita klik di sini tadi. 7 kalau di sini 4 ya. Kalau di sini adalah 7. Jadi langsung ada tree-nya seperti ini. Kalau sudah oke kita create tree. Nah, seperti itu. Nah, di sini langsung ada. Nah, di sini tree-nya di sini ya. Karena misclassification cost-nya cukup rendah di sini. Nah, di sini pohon keputusannya dibuat pertama node 1 itu berdasarkan banyaknya ini banyak data ya, banyak data yang kena penyakit jantung 139, yang tidak kena 164. Terus dipisah pertama pertama dari variabel ini tal. Ini normal, yang ini adalah fix atau reversible dan seterusnya. Dari masing-masing kejadiannya seperti ini pohonnya dan seterusnya. Nah, performanya bisa ketiga dari ROC, Receiver Operating Curve. Di sini kita lihat yang paling tinggi. Nah, kita lihat antara data training dengan data testing tidak jomplang sekali ya, karena ini 88, ini 82. Jadi untuk menunjukkan ya sedikit ada overfitting, karena ini sedikit lebih tinggi daripada data testing, tapi yang jelas ini menggunakan data yang sudah terpisah ya. Nah, di sini performanya sudah cukup bagus di sini, dan di sini kita bisa mengidentifikasi variabel-variabel penting yang mempengaruhi orang itu akan kena serangan jantung apa tidak. Ya, yaitu variabel yang paling menentukan di situ adalah chest pain time. Ini variabel yang paling menentukan yang harus diperhatikan kalau
kita ingin tahu orang itu akan kena serangan jantung apa tidak. Nah, terus variabel yang kedua yang penting adalah ini dan sebagainya sudah diurutkan seperti itu. Nah, di sini ada eh, performanya juga bisa dilihat dari sini. True positive rate ini yang istilahnya kena sakit jantung dan diprediksi kena sakit jantung itu ada 84%, di mana ini sudah cukup bagus. Jadi 80%, 84% orang yang kena sakit jantung itu berdasarkan model ini diprediksi kena sakit jantung. Nah, terus yang true negatif itu orang yang tidak kena sakit jantung diprediksi tidak kena sakit jantung berdasarkan model ini itu sebanyak 86,6%, di mana ini juga cukup bagus dan seterusnya. Ini visualisasi tadi dan kalau ini sudah kita pikir bagus, kita bisa gunakan model ini untuk prediksi. Misalkan kita bisa menggunakan tombol predik, misalkan ada seorang pasien yang baru datang, ya baru datang, misalkan ada dua orang pasien yang baru datang, katakanlah di sini ada dua orang pasien yang baru datang ya, kita bisa pilih ini, misalkan satunya umurnya 35 atau keduanya umurnya 35, kita masukkan dua orang ini. Nilai blood pressure orang pertama misalkan 140, yang kedua misalkan di sini 150. Ya. Terus yang angka kolesterolnya di sini 233, katakanlah di sini 235. Nah, sedikit lebih tinggi. Maksimum heart rate-nya di sini katakanlah 150, ini saya sudah catat ya. 150, di sini 165 ya, 165. Old peak-nya di sini 2,3, mungkin sama di sini. 2,3, di sini juga 2,3, katakanlah ini sama. Yang membedakan mungkin di sini ya, maximum heart rate ya, di mana orang yang kedua ini sedikit lebih tinggi. Gender di sini katakanlah ini male, ini female, begitu. Chest pain type di sini karena kategorikal misalkan ini dua, ini satu. Nah, misalkan seperti itu. Atau sebaliknya, ya, terus ini true ya, ini betul sudah melakukan tes blood sugar. Tes ECG di sini 0, katakanlah di sini 1, ada bedanya sedikit. Ini misalkan tidak ada informasi tentang variabel ini, slope-nya misalkan di sini 1, di sini 3, ya misalkan ini. Terus major vessel di sini 0, katakanlah di sini 2, katakanlah begitu. Total di sini dua-duanya normal. Nah, nah, di sini ada dua orang yang datang dengan variabel-variabel di sini. Nah, kita bisa memprediksi berdasarkan model yang kita buat berdasarkan data history tadi. Apakah kedua orang ini akan diprediksi kena sakit, akan kena serangan jantung atau tidak? Ya, kita tekan OK begitu. Nah, di sini ini orang yang pertama. Orang yang pertama diprediksi tidak kena sakit, tidak kena serangan jantung. Nah, probability untuk tidak kena serangan jantung itu karena jauh lebih besar, 0,9. Tapi sedangkan orang yang kedua itu dengan umur sama tetapi eh, kolesterolnya sedikit lebih tinggi, maksimum heart rate-nya sedikit lebih tinggi, ya, itu diprediksi akan kena serangan jantung. Nah, di sini. Nah, ini kan bisa digunakan untuk preventif untuk orang ini dan seterusnya. Ini adalah bagaimana kita menggunakan predictive analytics tentu itu. Oke, karena waktunya sangat singkat, mungkin saya lanjutkan untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, di sini mungkin lebih kepada regresi ya. Permasalahan kalau di sini heart disease ini adalah permasalahan tentang klasifikasi. Nah, kalau yang kedua ini adalah masalah tentang regresi. Di sini digunakan untuk prediksi lama waktu layanan rawat jalan untuk penyalahguna obat terlarang. Jadi misalkan ada pecandu narkoba mau dilakukan rehabilitasi, kira-kira bisa kita prediksi nggak kira-kira dia ini perlu rehabilitasi berapa lama? Karena ini berkaitan dengan apa fasilitas yang harus atau layanan yang harus diberikan, terus mengenai pengalokasian staf dan sebagainya, ya. Nah, tentang ini. Jadi memprediksi durasi rawat jalan terhadap pecandu narkoba, kira-kira begitu. Nah, sekali lagi karena ini berkaitan dengan alokasi staf, perlengkapan, dan seterusnya. Oke, ada banyak variabel ya yang
digunakan. Sebentar saya coba tutup dulu ini. Nah, mungkin saya langsung ke buka datanya ya. Sebentar. Maaf ini agak lambat ya visinya. Oke, datanya ada di sini ya. Sudah saya siapkan. Sebentar, saya hide floating controlnya. Length of service ini datanya. Saya buka dulu. Oke, ini variabelnya banyak sekali ya. Ini sekali lagi saya buka dengan ini dengan versi desktop ya. Ini variabelnya banyak sekali di sini. Kalau saya lihat ini sampai dengan C46 secara total. Kalau ini nggak C45. Tetapi kenyataannya di sini banyak data yang hilang ini. Banyak data yang hilang, banyak banyak informasi yang tidak terisi dan ini seringkali kita menemui data seperti itu. Ini banyak sekali yang kosong di sini. Banyak sekali yang kosong. Nah, ini adalah data histori tentang apa pasien rawat jalan sebelumnya. Ini terdiri dari cukup banyak sebenarnya. Di sini lebih dari 4.000. Ya, lebih dari 4.000 data pasien rawat jalan. Dan ini data lamanya sudah ada di sini. Lama perawatannya sudah ada di sini. Jadi length of service-nya ini sudah ada. Length of service ini adalah Y-nya. Oke, jadi biasanya kalau kita menggunakan pendekatan konvensional itu kita menggunakan regresi. Cuman regresi ini regresi yang biasa kita gunakan, misalkan menggunakan pendekatan ini ya, regresi. Ini kalau banyak data hilang sebagaimana yang kita punya, seringkali analisis tidak bisa tereksekusi. Misalkan ini responsnya adalah length of service di sini. Nah, prediktornya katakanlah ini yang continuous sudah kita letakkan di sini sampai years of education katakanlah terus kategorikal ini mulai sini sampai sini ya ini kategorikal ini yang apa ya apa tidak dan sebagainya kita masukkan di sini. Nah, ini analisis regresi biasa aja begitu. Begitu kita tekan oke. Seringkali bermasalah terutama untuk data-data yang bermasalah seperti ini. Dan pada akhirnya outputnya juga tidak keluar. Ya, jadi banyak sekali data yang hilang. Kalau kita lihat ini ada berapa banyak data hilang, bisa kita cek di sini ya. Untuk masing-masing variabel, katakanlah mulai dari sini ya sampai sana, karena ini yang kategorikal. Nah, kita lihat sini yang data yang kosong yang tidak terisi itu banyak sekali. Apalagi di sini untuk variabel ini other simultaneous di sini bahkan kategori cuman ada nilai nol aja, yang lain nggak ada. Nah, di sini yang hilang ada 71, yang ini ada 981, ini yang tidak terisi bahkan 3.287. Terus ini yang banyak lagi yang lain di sini. Nah, sebagai di sini juga masih 2.933 data itu kosong untuk variabel ini dan sebagainya. Banyak sekali data hilang. Nah, sehingga kadang-kadang analisis yang biasa kita lakukan tidak mungkin dieksekusi. Maka alternatifnya adalah kita menggunakan predictive analytics, misalkan untuk memprediksi lama waktu eh, rawat jalan. Nah, ini bisa kita gunakan katakanlah chart for regression. Ya, karena yang kita mau prediksi itu bukan akan kena serangan jantung apa tidak, tetapi di sini yang kita prediksi adalah angka numerik ya di sini, length of service. Sehingga kalau seandainya kita menggunakan chart, itu kita pilih chart for regression. Kalau menggunakan TreeNet for regression. Kalau kita menggunakan random forest, itu random forest untuk regression. Misalkan ini kita menggunakan chart, ya, responsnya tentunya ini adalah length of service. Nah, ini kita masukkan variabel atau parameter yang merupakan angka, misalkan age, years of sampai dengan years of education. Misalkan kategorical predictor di sini mulai tadi misalkan C7 sampai katakanlah sampai sini. Ya. Masih menggunakan cross validasi yang default aja ya.
masih menggunakan ini ya, key fold masih sama dengan yang kita gunakan di contoh pertama tadi. Terus kita tekan OK di sini. Nah, nanti dalam beberapa detik ya, mungkin tidak sampai 1 menit juga, nanti akan keluar hasilnya. Nah, seperti yang kita lihat sini. Jadi bisa bisa kita dapatkan meskipun tadi banyak permasalahan tentang data hilang dan sebagainya. Nah, di sini dengan penurunan least square error ya, di sini ada banyaknya semua data digunakan 4.453 semua data digunakan. Meskipun tadi banyak data yang missing tadi, digunakan semua. Nah, di sini untuk melihat tentunya biasanya menggunakan R kuadrat yang paling tinggi, tetapi ini kalau bisa banyaknya node ini sesedikit mungkin, tetapi R kuadratnya itu sudah tinggi. Nah, ini sekali lagi sama dengan chart tadi, kita bisa memilih alternatif tree. Misalkan di sini, ya, misalkan kita milih yang sedikit lebih kecil, misalkan di sini R kuadratnya tidak terlalu beda. Kalau di sini berapa ini angkanya? 77, bawahnya ini juga tidak terlalu beda dengan banyaknya node yang sedikit lebih kecil ya misalkan di sini. Nah, kita bisa select alternatif tree misalkan ini 4 yang terakhir ini tidak terlalu beda jauh katakanlah. Nah, kita bisa pilih select alternatif tree. Tapi kalau tadi sudah puas ya nggak apa-apa. Misalkan kita pilih yang ini kan mirip-mirip nih. Nah, kita lihat sini agak datar sini 20, 19, 18, mungkin 17 di sini baru dari sini agak jauh. Nah, misalkan kita pilih yang banyaknya node ini ada 17 instead of ini 20. Nah, ini 17 terminal node. Nah, di sini misalkan kalau setuju create tree. Nah, dengan demikian langsung kita dapatkan ini adalah yang terakhir. Ini pohon keputusannya atau decision tree-nya. Ini maaf ini karena banyak sekali atau besar sekali. Jadi misalkan sebagai contoh, pertama di split berdasarkan variabel ini. Plan medication therapy. Ini yang satu, ini plan medication therapy yang dua. Nah, di sini dibagi dua. Nah, di sini yang masuk di jalur node sini itu ada rata-rata waktunya itu 9,12 hari dengan deviasi standar ini. Sedangkan yang masuk di node kedua itu rata-ratanya 23,79 hari dan seterusnya. Nah, jadi berdasarkan pohon-pohon keputusan ini. Nah, ini adalah teknis ya. Selebihnya kita lihat performanya. Performanya, nah, kita lihat sini R kuadratnya 77,99%. Kalau di testingnya tidak jauh berbeda, jadi kemungkinan besar ini tidak terjadi overfitting. Ya, terus di sini importance variabelnya, variabel penting yang paling harus diperhatikan berkaitan dengan lamanya waktu lamanya waktu rehabilitasi atau rawat jalan itu adalah penggunaan alkohol. Nah, kita lihat. Jadi kalau penggunaan alkoholnya sudah lama juga nanti mungkin perlu perawatan yang lebih lama begitu. Yang berikutnya adalah variabel ini sudah diurutkan ya dan seterusnya dan sebagaimana yang tadi sebagaimana yang di chart for classification kita juga bisa melakukan prediksi. Nah, sekarang misalkan katakanlah ada calon istilahnya baru pecandu narkoba yang baru ditangkap akan diputuskan misalkan diputuskan untuk rehabilitasi. Nah, dan ini akan perlu kira-kira orang ini perlu rehabilitasi atau rawat jalan berapa lama. Nah, ini kita bisa masukkan di sini. Maaf, kita bisa masukkan di sini ya. Nah, kita lihat, kita catat umurnya berapa. Ya, misalkan umur pada saat pertama kali menggunakan narkoba itu umur berapa dan seterusnya. Kita isi semua di sini. Nanti akan muncul ini saya tidak demokan karena terlalu banyak variabel yang harus saya isi. Nah, nanti akan bisa diprediksi bahwa orang ini perlu waktu rehabilitasi itu berapa lama. Wah, ya, jadi ini bisa digunakan karena yang diprediksi adalah lama yaitu angka itu kita menggunakan apa? Kita menggunakan regression. Oke, jadi kedua contoh sudah saya sampaikan dan seperti yang saya sampaikan tadi di sini ada satu tombol lagi yang namanya automated machine learning. Ya, misalkan untuk contoh yang tadi, misalkan contoh yang untuk klasifikasi, contoh yang pertama mengenai tentang apa tadi yang contoh yang pertama tadi mengenai apakah orang ini akan kena serangan jantung apa tidak. Tadi kita menggunakan chart ya for classification.
Bisa juga kita daripada kita mencoba satu persatu menggunakan chart for classification, kita juga menggunakan TreeNet for classification, kita menggunakan random forest for classification, terus kita juga menggunakan logistic regression. Lebih baik kita menggunakan automated machine learning. Nah, misalkan discover best model, binary response. Nah, ini kita tinggal masukkan aja di sini, responsnya adalah heart disease. Nah, yes, continuous predictor ini tadi age, ya, rest blood pressure, kolesterol, terus tadi maximum heart rate, old peak, ya. Terus yang kategorical prediktornya tadi gender, ini sepertinya chest pain type. Nah, ini semua kita masukkan semuanya. Nah, jadi digunakan semua, tadi juga masih sama yang menggunakan K-fold. Oke, jadi kita tekan OK aja. Nah, nanti akan langsung oleh Minitab Predictive Analytics akan langsung dibandingkan ya berbagai model yang digunakan antara lain chart, TreeNet sini ya. Nah, TreeNet, Random Forest dengan chart di sini. Nah, kita bisa lihat di sini performanya, kita lihat dari ROC curve-nya yang paling tinggi katakanlah kita lihat dari TreeNet 0,9089. Nah, ini nanti kita bisa pilih bahwa TreeNet adalah lebih baik daripada Random Forest dan chart. Nah, dengan performanya masing-masing di sini. Kalau kita lihat di model summary juga demikian, misclassification rate-nya dan sebagainya untuk model yang TreeNet itu seperti ini, Random Forest dan sebagainya semuanya ada di bawah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada banyak tawaran dari Minitab ini tentang tadi Minitab Solution Center dan juga Minitab Predictive Analytics ya untuk apa itu menghandle data dengan berbagai perangainya, berbagai perilakunya dengan predictive analytics. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Anwar. Saya stop share Eh, ya. Saya iya stop Pak, share. Oke, sebentar. Ya, silakan. bisa dicek Pak di kolom Q&A. Ada Oke, beberapa iya. pertanyaan yang bisa Bapak jawab. Oke. Dari Bu Alda Oktaviatmi, untuk Minitab Solution Center, apakah memungkinkan data kita bisa refresh secara real time dan dashboardnya? Iya, betul. Jadi nanti di apa itu di data prep itu ada synchronize ya. Jadi di data prep ini sebentar, saya akan tunjukkan di sini ada tombol synchronize sebentar ya. Saya belum share screen, sebentar. Sebentar ya, saya belum share screen, saya ingin inikan dulu. Eh, Sebentar. Jadi kalau ada perubahan di, maaf ini kok enggak ini ya, sebentar di dashboard. Sebentar Ibu, saya sedang membukanya ya. Eh, Ya, intinya mungkin saya ingin sampaikan di sini, nanti ada tombol synchronize, jadi kita tinggal synchronize di data prep-nya, nanti di dashboard-nya itu langsung otomatis terupdate. Nah, itu bagusnya di dashboard itu seperti itu, Ibu. Jadi betul, jadi bisa langsung terupdate. Pertanyaan kedua, ini namanya tidak disebutkan. Misalnya saya ingin menghitung nilai CPK kadar zat aktif suatu material, namun hanya aja ada 3 data kadar zat aktif, sedangkan jumlah data minimum yang pernah saya cari yaitu ada 30 data. Oke, sebenarnya untuk CPK itu tidak ada syarat untuk menggunakan 30 data.
Cuman kalau hanya 3 data itu bisa saja menggunakan CPK. Cuman saya yakin kalau hanya ada 3 titik data, nah itu eh, kita akan sedikit ragu untuk mengetahui apakah data yang berjumlah 3 itu sudah menggambarkan proses yang begitu panjang. Nah, jadi tidak harus 30 data, tetapi intinya karena di CPK sendiri juga tidak mensyaratkan bahwa itu ada 30 data. Bahwa itu ada 30 itu memang dari Central Limit Theorem. Tapi kalau secara teknis untuk menghitung CPK itu bisa aja dengan 3 data. Cuman kalau hanya 3 data, apakah ya kita yakin dengan capability index yang kita peroleh kalau itu dia ambil dari 3 titik, ya kan gitu. Jadi pertanyaannya di sana. Jadi bisa aja CPK itu dihitung dari situ. Cuman saya sarankan datanya lebih banyak. Ya kalau seandainya ada 30 lebih baik, tapi tidak harus 30. Terus yang ketiga Pak Aldi Febrian, apakah ada implementasi untuk penggunaan pada sistem maintenance seperti sistem predictive maintenance? Betul sekali, bisa. Jadi ya, tapi yang penting adalah ada data history. Ya, jadi dari data history yang ada, misalkan dengan setting ini, jadi ada tanggal maintenance-nya atau berapa lama maintenance-nya dengan settingnya apa. Yang penting ada data history itu. Yang penting itu nanti untuk maintenance dan sebagainya itu sangat mungkin dan ini memang predictive analytics sangat sering digunakan untuk maintenance itu, bahkan digunakan untuk budgeting. Oke, dari Pak Irfan Agustian Darviansyah, dalam statistik konvensional kita masih bisa verifikasi manual, misalnya untuk ANOVA, t-test, regresi, betul. Tetapi pada predictive analytics sifatnya lebih seperti black box, sehingga proses verifikasinya lebih sulit. Ya, jadi kalau yang disebut dengan verifikasi itu adalah asumsi-asumsi dan sebagainya, nah di predictive analytics ini sudah apa, tidak memerlukan asumsi-asumsi sebagaimana di analisis yang konvensional. Tetapi tentu saja tidak semua keperluan itu bisa dijawab melalui predictive analytics. Ya, contohnya kalau misalkan kita menggunakan ANOVA, ANOVA kan untuk membandingkan antara lebih dari 3 hal, misalkan begitu. ANOVA, kita membandingkan antara 3 batch itu pakai ANOVA dan sebagainya. Ya, kalau untuk membandingkan itu memang ANOVA di predictive analytics tidak bisa digunakan untuk itu, kan gitu. Karena di predictive analytics itu lebih kepada untuk klasifikasi atau regresi, ya kan gitu. Klasifikasi itu untuk mengidentifikasi apakah defect apa tidak, apa perlu maintenance apa tidak, apakah akan kena serangan jantung apa tidak, atau yang bisa digunakan untuk memprediksi angka. Jadi seperti control chart mungkin kita bisa gunakan kalau menggunakan predictive analytics bukan control chart di predictive analytics tetapi kita bisa menggunakan predictive analytics untuk data-data proses monitoring untuk mendeteksi apakah akan terjadi out of control apa tidak. Jadi out of control apa tidak itu adalah klasifikasi. Nah, jadi bukan membuat control chart melalui predictive analytics, tidak, tetapi kita bisa memprediksi setelah sekian lama proses ini berlangsung, berikutnya akan terjadi out of control apa tidak, atau out of spec apa tidak. Nah, lebih kepada seperti itu. Bagaimana cara memastikan reliabilitas hasil prediksi analytics? Mengingat kita tidak bisa cross-check manual seperti metode statistik yang biasa. Itu bedanya dengan machine learning, karena di machine learning ini dengan algoritma seperti chart, sebenarnya algoritmanya jelas. Chart itu apa node pertama itu yang memisahkan variabel apa, node yang kedua itu yang memisahkan variabel apa dan seterusnya. Cuman dari sekian ribu data, sekian banyak data itu ada pola yang di ada pola yang dipelajari oleh algoritma itu sehingga performanya tetap bisa dilihat dari ROC. Nah, kan tadi ada ROC curve, ada R kuadrat, itu langsung bisa dilihat di situ. Jadi kalau indikator apa yang sebaiknya diperhatikan itu ada ROC, ada R kuadrat, ada lagi yang namanya lift chart, ada lagi yang namanya gain chart, itu semuanya ada di output tadi.
Untuk random forest atau TreeNet, apa ada kriteria kelayakan data yang perlu dicek terlebih dahulu agar model tidak bias, misalnya ukuran data, missing value, itu tidak perlu semua kalau di machine learning. Nah, itu memang itu yang membedakan dengan pendekatan statistik yang klasik ya. Jadi kalaupun data kita banyak missing value, nah, asalkan tidak semua tentunya, kalau missing value-nya semua kan algoritma itu tidak bisa mempelajari pola. Nah, jadi dengan data yang secara natural ada, secara natural itu ya seperti itu tadi. Mungkin banyak missing value, mungkin banyak outlier, itu kan natural semua. Jadi tidak perlu diatasi tertentu, ya udah biar algoritma itu mempelajari pola itu sehingga nanti bisa digunakan untuk memprediksi seandainya ada data yang baru. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan keempat, apabila p-value kurang dari 0,05, ini saya yakin dengan menggunakan pendekatan statistik yang biasanya, namun CPK lebih dari 1,33. Nah, saya tidak tahu ini p-value ini p-value apa ya? Apakah p-value dari normality test mungkin? Apakah CPK tersebut dapat diterima atau metode lain untuk analisis data tersebut? Mungkin saya karena tidak ada namanya ya, pertanyaan yang keempat, anonymous user. Saya ingin konfirmasi p-value yang dimaksud saya yakin ini p-value untuk normality test. Betul apa tidak ya? Mungkin tidak bisa dikonfirmasi. Kalau ini p-value untuk normality test, berarti p-value kurang dari 0,05 berarti datanya tidak mengikuti sebaran normal. Nah, kalau yang CPK yang dimaksud adalah CPK adalah sebagai output dari capability six pack di Minitab, berarti CPK-nya nggak bisa dipakai lagi, harus dicari solusi. Kalau datanya tidak normal karena p-value-nya kurang dari 0,05, harus dicari distribusi yang sesuai. Mungkin distribusi Weibull dan sebagainya, di Minitab ada fasilitas untuk itu. Nah, nanti berdasarkan distribusi yang sesuai baru dihitung lagi capability index-nya. Ya. Jadi saya yakin CPK yang 1,33 ini berdasarkan distribusi yang normal, tapi datanya tidak normal. Terus dari Pak Fadli Rahman Herdiansah, jika kita memiliki data analisa suatu parameter dari suatu produk biologis, kita memiliki standard curve X dan Y equation serta hasil dari sampel dengan satu spesifikasi tertentu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa hasil eh bahwa hasil dari analisa sampel tersebut masih dalam standar curve tersebut? Misalnya jika analisa sampel tersebut di luar spesifikasi, bagaimana kita tahu analisa tersebut valid, out of spec atau tidak? Nah, ini mungkin saya tidak begitu jelas menangkapnya, tapi kemungkinan ini bisa analisisnya ada beberapa alternatif, bisa melalui equivalent test kalau di Minitab ya. Atau ya kemungkinan besar ini pakai equivalent test. Jadi silakan dilihat di stat eh, terus ke bawah itu ada equivalent test ya. Apakah hasil tes kita itu masih equivalent dengan standar yang ditentukan. Nah, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaannya karena pertanyaannya apa deskripsinya saya khawatir tidak bisa menangkap dengan baik. Dari Pak Hasan Khanifuddin, apakah predictive analytics dapat membantu meningkatkan efektivitas audit supplier dengan memberikan insight berdasarkan tren kualitas jangka panjang? Nah, ke ini mungkin bisa digunakan untuk ini kalau kita bisa melakukan prediksi. Misalkan kita mempunyai data dari waktu ke waktu tentang katakanlah CP ataupun CPK kalau yang disebut dengan kualitas itu atau variabel apapun. Nah, dengan data historis yang ada, kita bisa melakukan prediksi atau forecast kira-kira tahun depan itu bagaimana. Nah, itu kan untuk preventif. Nah, jadi misalkan dengan data histori yang ada, kita bisa predik tahun depan apa yang akan terjadi, itu bisa. Nah, jadi bisa meningkatkan efektivitas audit supplier karena misalkan asalkan itu tadi ya, data historinya bisa kita dapatkan dan bisa digunakan. Nah, nanti bisa digunakan untuk prediksi.
tentang variabel kualitas apapun yang diinginkan. Minitab dapat menampung berapa file? Kalau berapa file ini jadi eh, karena akan bekerja berdasarkan worksheet. Mungkin kalau yang dimaksud adalah banyaknya kolom. Kalau banyaknya kolom itu lebih dari 4.000 kolom bisa dihandle. Kalau banyaknya baris ke bawah itu lebih dari saya kira lebih dari 10 juta baris bisa dihandle. Nah, kalau berapa file kan nanti dia bisa bekerja terpisah. Misalkan satu file itu satu Minitab Windows. Kita bisa membuka Minitab Windows untuk itu jadi tidak terbatas. Tetapi kalau yang dimaksud banyaknya file itu adalah banyaknya kolom dan banyaknya baris. Banyaknya kolom bisa lebih dari sekitar 4.000 kolom. Kalau banyaknya baris sekitar 10 juta baris bisa dihandle. Dari Pak Ricardo Julian Adiputra, yang membedakan CP, CPK, dan PP, PPK ini apa Pak? Kemudian kapan ya, bagaimana menggunakan, ya ini teknis ya. Jadi CP, CPK itu kita sebut sebagai apa? Sebagai potential capability. Kalau PP, PPK itu kita sebut sebagai actual performance. Nah, jadi nanti ada guideline-nya kapan kita menggunakan CP, CPK, kapan kita menggunakan PP atau PPK. Tapi eh, biasanya itu kita sampaikan biasanya di training-training Minitab karena itu masalah teknis. Jadi mungkin tidak bisa saya gambarkan secara detail di sini. Mungkin ada dua pertanyaan lagi. Datanya apa saja Pak? Misalkan data audit score atau seberapa banyak temuan itu semua bisa digunakan Pak Hasan Hafinuddin. Jadi data apapun itu ada data audit score boleh. Seberapa banyak temuan itu sangat bagus kalau ada. Jadi yang penting data itu di manage secara terstruktur, maksudnya di manage secara baik begitu nanti bisa digunakan. Misalkan audit score itu sangat bagus. Kalau ada banyaknya temuan juga boleh. Terus dari ini izin menyampaikan kami punya nilai performance supplier, nilai audit yang dijelaskan secara reguler. Itu bagus Pak. Nanti mungkin jika ada kesempatan mungkin bisa kita diskusi share gitu dengan PT Mastek melalui Zoom atau bagaimana mungkin ada yang bisa kita advise untuk permasalahan Pak Hasan Hafinuddin. Mudah-mudahan saya bisa menjawab semua pertanyaan. Mungkin ada sebagian pertanyaan yang ada di chat box tadi saya tidak melihat atau tidak menjawab pertanyaan yang ada di chat box. Eh, apa bisa saya jawab beberapa pertanyaan yang ada di chat box ya karena sebagian pertanyaan yang saya jawab tadi adalah yang di Q&A.